Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga baik-baik semua ya. Baik, tidak terasa kita telah masuk di pertemuan ketiga, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita sama-sama yuk menyanyikan Mars Cinta Tanah Air atau biasa yang disebut dengan Mars Subhanul Waton. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Baik, terima kasih. Jadi semangat ya kita untuk memulai pelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu sejarah perkembangan Islam di Indonesia, materinya persinggahan mau balik Islam, kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini kelanjutannya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ternyata dalam waktu yang sangat relatif cepat, agama Islam ini dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga raja-raja ya. Jadi ini satu keberhasilan yang menjadi kekuatan Muslim Indonesia yang ditakuti dan diperhitungkan gitu ya. Kerajaan-kerajaan Islam atau biasa yang disebut dengan istilah kesultanan memiliki raja yang bergelar sultan. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang beberapa kesultanan Islam yang ada dan pernah ada di Indonesia. Oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai Kerajaan Samudrai Pasai. Yang kedua Kerajaan Perlak. Ketiga Kerajaan Aceh Darussalam. Keempat Kerajaan Demak. Kelima Kerajaan Pajang. Keenam Kerajaan Mataram. Ketujuh Kerajaan Cirebon. Ke-8 Kerajaan Banten. Ke-9 Kerajaan Kesultanan Banjarmasin. Itu cangkupan kerajaan-kerajaan Islam yang akan kita bahas ya. Baik, yang pertama kita akan bahas Kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Samudra Pasai berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di muara Sungai Pausangan.
yang menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan kepulauan Indonesia dengan darat India dan Cina. Selain itu, tanahnya yang subur, makmur dan kaya akan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa dan Arab. Di samping itu, kerajaan Samudra Pasai memiliki 3 mata uang. Yang pertama emas, kedua perak, ketiga timah. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan bermazhab Imam Syafi'i. Namun, beliau tetap menghormati terhadap agama lain seperti Hindu dan Buddha, serta memberikan kebebasan kepada kaum muslimin yang memang memiliki mazhab selain Imam Syafi'i. Beliau pun wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik At-Tahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik At-Tahir, koin emas sebagai mata uang yang telah diperkenalkan di Pasai. Nah, ini pun menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai pun mencapai kejayaannya sebagai satu-satunya kerajaan Islam yang menyebarkan dakwah hampir ke seluruh Sumatera dan sebagai ujung tombak ya asal penyebaran Islam di Indonesia. Dan Muhammad Malik At-Tahir pun wafat pada tahun 1326. Nah, menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara, sehingga kegiatan perekonomiannya menjadi beralih nih ke kerajaan Malaka. Akhirnya Kesultanan Pasai sendiri pun runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 ya. Kurang lebih selama 3 tahun. Oke, dan kemudian di tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Sultan Aceh yang dikuasai oleh Mughayat Shah. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas ke Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sumatera bagian utara. Kerajaan ini hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menghormati kedaulatan wilayahnya dan menganggap Kerajaan Perlak adalah sahabat atau saudaranya. Kenapa? Karena Pangeran Pasai menikahkan atau mempersunting putri Perlak, gitu ya. Nah, Kerajaan Perlak pun didirikan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1161. Setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahannya di wilayah Sumatera Utara. Dan atas dukungan para masyarakat yang baru memeluk Islam, Alauddin dinobatkan menjadi Sultan di Perlak. Selanjutnya yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim memilih menghindari Selat Malaka. Mereka beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina.
Nah, hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar untuk transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Di samping itu, karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka, Kerajaan Aceh menitik beratkan perekonomiannya pada bidang perdagangan. Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riyadsyah, ya, Aceh berkembang menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara. Bukan hanya bangsa Inggris dan Belanda yang berdagang di pelabuhan Aceh, melainkan juga ada bangsa asing seperti Arab, Persia, Turki, India, Sam, Cina, dan Jepang. Barang yang diperdagangkan dari Aceh antara lain lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Orang yang berasal dari mancanegara antara lain India, terus Jepang, Cina, terus Eropa, dan Timur Tengah. Selain itu, kapal dagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke Laut Merah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah antara tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kejayaannya, Sultan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Nah, Sultan Iskandar Muda turun tahta dan digantikan Sultan Iskandar Thani. Sepeninggalan Sultan Iskandar Thani, Kesultanan Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Nah, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai abad ke-200 Masehi. Baik, selanjutnya ya. Yang keempat yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memberikan dampak yang begitu besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menjadi kerajaan yang tak tersaingi di Pulau Jawa khususnya ya. Karena Kerajaan Demak didirikan atas prakarsa para wali. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo berpendapat dan sepakat mengangkat Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak, sehingga ia mendapat gelar Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Raden Fatah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam berbagi permasalahan agama, tentunya dibantu oleh para wali. Sebelumnya, Demak yang masih bernama Bintoro merupakan daerah vasal atau kekuasaan Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Fatah. Kemudian daerah ini semakin lama semakin berkembang menjadi daerah yang ramai dan pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan para wali. Masa kekuasaan pemerintah Raden Fatah berlangsung kira-kira akhir abad ke-15 Masehi hingga awal abad ke-16 Masehi. Disebutkan bahwa Raden Fatah adalah anak seorang Raja Majapahit dari seorang ibu muslim keturunan Campa. Raden Fatah merupakan raja pertama Demak yang sangat berjasa dalam pengembangan agama Islam di daerah wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, Raja Demak yang memimpin setelah Raden Fatah adalah Pati Unus atau yang biasa dikenal dengan Adipati Unus. Setelah Adipati Unus menduduki jabatan sebagai raja, ia merencanakan suatu serangan terhadap Malaka. Semangat perangnya semakin memuncak ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511 Masehi. Serangan ini
yang dilakukan mengalami kegagalan karena kerasnya arus ombak dan kekuatan pasukan Portugis, sehingga akhirnya ia kembali ke Demak tahun 1513 Masehi. Jadi sepeninggalannya Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Sultan Trenggono memerintah tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Pada masa ini, agama Islam berkembang sampai ke Kalimantan Selatan. Dalam penyerangan ke Blambangan, Sultan Trenggono meninggal di tahun 1546 Masehi. Baik, selanjutnya yang kelima, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dianggap sebagai pewaris kerajaan Islam di Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir atau Mas Kaberet pada tahun 1568 Masehi. Ia adalah anak Kebo Kenangan dari Desa Tingkir dekat Salatiga dan juga menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir dinobatkan menjadi Sultan Pajang oleh Sunan Giri dengan gelar Adiwijaya. Setelah Joko Tingkir dinobatkan menjadi sultan, langkah pertama adalah menaklukkan daerah-daerah yang memisahkan diri. Daerah-daerah itu antara lain Jipang, Demak, Jepara, Pati, Banyumas, dan Madiun. Namun, kerajaan Pajang ini tidak berumur panjang. Pada tahun 1686 diganti oleh anaknya yang bernama Pangeran Benowo. Baik, sekarang yang keenam, Kerajaan Mataram. Kita sama-sama bisa melihat di gambar ada peta wilayah Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram sendiri terletak di alas Mentau, Kota Gede. Daerah ini bernama Mataram yang merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Joko Tingkir kepada Ki Ajeng Panenahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Pada tahun 1578 Masehi, Ki Ajeng Panenahan membuat keraton di Kota Gede bernama Mataram di bawah kekuasaan Pajang. Pada tahun 1584 Masehi, Ki Ajeng Panenahan wafat dan diteruskan putranya bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memerintahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Dengan dipindahkan pusaka Pajang tersebut, Mataram sebagai penerus kerajaan Pajang dengan rajanya Senopati. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Sultan Anyak Rawati. Ia tetap meneruskan cita-cita ayahandanya ingin menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan Jawa. Namun, perjuangannya semakin sulit karena banyak para adipati melepaskan diri dari Mataram. Sepeninggalannya Panembahan Senopati, Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dinobatkan sebagai Raja Mataram pada tahun 1631 Masehi. Cita-citanya pendahulu tetap dijalankan, yakni menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Ia pun bercita-cita Mataram sebagai pusat perjuangan penyebaran Islam di Jawa. Kemudian Sultan Agung merombak kalender Jawa menjadi kalender Islam. Nama-nama bulan Islam dirubah seperti Muharram menjadi Suro, Safar menjadi Safar, Rabiul Awal menjadi Mulud, dan seterusnya. Terhadap tradisi Jawa seperti selamatan orang mati, upacara kelahiran bayi, upacara pernikahan, dan seterusnya tidak dihilangkan tapi diisi dengan amalan-amalan Islam. Setelah Sultan Agung, raja-raja yang memimpin mengalami kemunduran. Raja-raja yang memimpin malah bersekutu dengan VOC Belanda.
Hubungan antara ulama dan Mataram menjadi tidak harmonis. Terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan karena raja yang berbuat sewenang-wenang. Melalui perjanjian Salatiga pada tahun 1757 Masehi, Mataram dipecah menjadi 4 kerajaan, yaitu 1. Kasuhunan Surakarta, 2. Kasultanan Ngejogyokarto, ketiga Kerajaan Paku Alam, keempat Kerajaan Mangkunegara. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu Kerajaan Cirebon. Kita bisa lihat bersama-sama di gambar ada gambar Keraton Kasapuhan Cirebon. Baik, awal mulanya Cirebon ini adalah sebuah perkampungan nelayan yang dihuni oleh masyarakat muslim. Sebelum berdiri kerajaan, di Cirebon berdiri pesantren yang bernama Gunung Jati yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi. Atas bantuan pesantren didirikanlah kerajaan Cirebon ini. Salah satu pemimpinnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah inilah yang menurunkan dinasti Raja Cirebon dan Banten. Terhadap pengembangan Islam, jasa Sunan Gunung Jati sangat besar. Ia mengembangkan Islam dari Cirebon ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda, Kelapa, dan Banten. Khusus untuk Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mendirikan kerajaan Banten sebagai pusat pengembangan Islam dan perdagangan. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu Kerajaan Banten. Sebelum berdiri sebagai pusat kekuasaan Islam, Banten adalah pelabuhan dagang di bawah kekuasaan Pajajaran. Letaknya adalah 10 km sebelah utara kota Serang. Ketika Sunan Gunung Jati datang mengembangkan Islam di Banten, ia merasa perlu untuk mendirikan kerajaan sebagai pusat dakwah Islamiyah di wilayah ujung Kulon. Kemudian, sebelum kembali ke Cirebon, ia mendirikan kerajaan untuk diserahkan kepada putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf, lalu dinobatkan menjadi sultan. Salah satu raja kerajaan Banten yang terkenal adalah Sultan Agung Tirtayasa, yang dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura yang sekarang di Kalimantan Barat dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Kebijaksanaan pemerintahannya terhadap VOC, Belanda sangat keras, tidak mau bekerja sama dengan VOC dan menolak menerapkan kebijakan monopoli. Baik, yang ke-9 yaitu Kerajaan Kesultanan Banjarmasin. Sebelum berdiri kekuasaan Islam di Kalimantan, terdapat kerajaan Hindu yakni negara Dipa. Perpecahan yang terjadi di keraton menyebabkan berdirinya kerajaan baru yaitu Daha. Kerajaan Daha inilah yang menentang kekuasaan negara Dipa. Atas bantuan Demak, negara Dipa dapat dikalahkan oleh Daha. Ketika itu Daha dipimpin oleh Raden Samudra. Sesuai dengan janjinya dengan Demak, Raden Samudra masuk Islam beserta rakyatnya. Kemudian ia dinobatkan menjadi raja di Banjarmasin dengan gelar Maharaja Suryanullah yang biasa disebut Suryansyah. Sepeninggalannya Suryansyah, Kesultanan Banjarmasin dipegang oleh putranya yang bergelar Sultan Rahmatullah. Pada masa Kesultanan Rahmatullah ini pusat kekuasaan Jawa sudah berpaling ke Panjang. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan atau melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.